Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Adilah, NIM 2102134760 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Mata Kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana. Dosen pengampu yaitu Ibu Diah Anugrah Dipuja, MPD. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat mengenai peran kearifan lokal dalam pelestarian sumber daya alam. Materi pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, pengertian kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, karakteristik kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, dan kearifan lokal masyarakat Dosan dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup. Baiklah, masuk saja pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas, etika, dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal juga didefinisikan sebagai kemampuan beradaptasi, menata, dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lain yang menjadi motor penggerak transformasi dan penciptakan keanekaragaman budaya. Yang kedua yaitu fungsi kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal yaitu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima yaitu bermakna sosial, etika, dan moral. Serta yang terakhir yaitu bermakna politik atau hubungan kekuasaan, patro-klien, dan sebagainya. Karakteristik kearifan lokal yang pertama yaitu harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Yang kedua yaitu kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum, adat, dan aturan-aturan khusus. Yang ketiga yaitu kearifan lokal harus mengajarkan orang-orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Sementara ciri-ciri kearifan lokal yang pertama yaitu mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin pasif. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. Yang ketiga yaitu mempunyai kemampuan menggabungkan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke budaya asli. Dan yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada kearifan lokal masyarakat Melayu Dosan dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup. Desa Dosan berada di Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak dengan luas wilayah sekitar 11.250 hektar, di mana di sebelah utara berbatasan dengan Buton, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bungaraya, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Benayah, dan di sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Sungai Limau. Sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Dosan yaitu hasil hutan seperti rotan dan sialang. Sedangkan untuk hasil perairan atau sungai adalah ikan keli atau biasa disebut dengan ikan lele dan ikan lompong atau biasa disebut dengan ikan gabus. Alat yang digunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah tempiai atau sejenis lukah dan belat bambu seperti jaring yang dibuat oleh bambu atau buluh. Ikan hasil dari penangkapan tersebut akan dibarter dengan hasil pertanian seperti beras. Pekerjaan ini biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki.
sedangkan untuk kaum perempuan hanya membantu membelah rotannya saja. Masyarakat Melayu menggarap tanah dan masyarakat Melayu juga menggarap tanah dan membuat ladang dengan menanam padi jambai yang memiliki masa panen sekitar kurang lebih 7 bulan. 7 bulan sudah siap panen atau sekali dalam 1 tahun dengan sistem ladang berpindah-pindah. Pada masa ini masyarakat sudah melakukan penanaman padi secara berkelompok selama kurang lebih 3 periode. Perihal peraturan pemanfaatan hasil hutan, berdasarkan pada keyakinan masyarakat Desa Dosan ada 3 macam, yaitu yang pertama akar lilit kayu, yang kedua yaitu menyemah, dan yang ketiga yaitu hutan tali tanjung. Akar lilit kayu yaitu apabila pohon kayu sudah terlilit akar, maka tidak boleh ditebang secara sembarangan karena kayu tersebut sudah memiliki hak kepemilikan atas pohon tersebut. Hal ini dilakukan sebagai penandaan bahwa pohon tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan atau untuk membangun rumah. Yang kedua yaitu menyemah. Menyemah merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk membuka lahan sebagai perladangan atau perkampungan. Ritual ini ditujukan untuk menghormati penghuni hutan dan supaya mendapat hasil panen yang baik. Ritual ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan pemotongan hewan seperti kambing yang biayanya tersebut didapat dari hasil sumbangan masyarakat yang akan mengolah hutan tersebut. Karena kebiasaan masyarakat melakukan perladangan secara berpindah-pindah, maka kegiatan ini dilakukan hampir setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu hutan tali tanjung. Hutan tali tanjung atau disebut juga hutan larangan dipercaya masyarakat Melayu sebagai pelindung dan mempunyai nilai mistis atau dianggap angker, sehingga hutan dan satwa di dalamnya terjaga. Bagi masyarakat Melayu, hutan tali tanjung bernilai sebagai yang pertama sebagai pelindung dari angin, di mana perkampungan orang Melayu dahulunya berada di pinggiran hutan, sehingga orang Melayu beranggapan bahwa jika hutan dihabisi, maka bangunan rumah yang dibangun tersebut akan terbang ditiup oleh angin karena tidak ada pohon sebagai pelindungnya. Dan yang kedua yaitu sebagai nilai mistis. Hutan tali tanjung dianggap angker karena dipercayai oleh masyarakat setempat dengan keberadaan makhluk halus atau hantu hutan dan binatang buas. Saat ini terdapat sekitar 400 hektar yang disisakan oleh masyarakat sesuai dengan kesepakatan bersama yang dikuatkan dengan adanya peraturan desa nomor 7 /8/8/2011 tentang pengelolaan sumber daya hutan kelola masyarakat Danau Nagasakti Desa Dosan. Adapun alasan adanya peraturan tersebut yaitu untuk mempertahankan hutan yang menjadi awal kehidupan masyarakat berasal dari hasil hutan dan juga sebagai kawasan konservasi desa yang berfungsi sebagai kawasan tangkapan air. Baiklah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.